Polisi menangkap seorang juru parkir liar yang memeras keluarga di Palembang, Sumatera Selatan. Warga ibu kota mengeluh dengan pungutan liar parkir liar rakyat. Juru parkir liar merupakan salah satu fenomena yang sering ditemui di berbagai kota di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mereka seringkali beroperasi di sekitar area parkir umum, pusat perbelanjaan, kawasan perkantoran, atau tempat-tempat ramai lainnya. Namun, praktik ini seringkali menimbulkan kontroversi dan masalah terkait dengan keamanan, ketertiban, dan legalitas. Mari kita bahas lebih detail mengenai juru parkir liar ini. Secara lebih terperinci, juru parkir liar adalah individu yang secara ilegal mengklaim dan mengendalikan area parkir umum tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Mereka biasanya menarik biaya parkir kepada pengendara yang ingin memarkirkan kendaraannya di area yang mereka kendalikan. Praktik ini seringkali dianggap ilegal dan merugikan masyarakat serta pemerintah setempat. Juru parkir liar biasanya beroperasi dengan modus operandi yang beragam. Mereka dapat menggunakan tanda-tanda parkir ilegal, seperti memasang palang atau tanda lain di area parkir, serta menawarkan jasa parkir kepada pengendara yang melewati area tersebut. Mereka juga seringkali bersikap agresif atau mengancam pengendara yang menolak membayar biaya parkir yang diminta. Juru parkir liar memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain, mengganggu ketertiban umum. Praktik ini seringkali mengganggu ketertiban umum di area parkir dan menciptakan ketegangan antara pengendara dan juru parkir liar. Parkir liar juga merugikan pengguna parkir sah. Pengendara yang membayar parkir secara sah di area resmi menjadi dirugikan karena harus membayar 2 kali jika terpaksa menggunakan jasa juru parkir liar. Selanjutnya, juru parkir liar juga turut merugikan pemerintah. Pemerintah setempat kehilangan pendapatan dari parkir yang seharusnya disetor oleh juru parkir resmi yang berizin. Selain itu, juru parkir liar juga menimbulkan konflik. Praktik ini seringkali menimbulkan konflik antara juru parkir liar dengan pihak berwenang atau pengguna parkir lainnya, dan masih banyak lagi dampak negatif dari adanya praktik juru parkir liar ini. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat luas terkait adanya praktik juru parkir liar ini? Bersama ini kelompok saya lampirkan hasil angket yang sudah kami lakukan langsung kepada 15 masyarakat, 35 mahasiswa, dan 15 dosen melalui wawancara terbuka. Berdasarkan hasil angket yang sudah kami dapatkan, hanya 1 dari 12 responden menyatakan setuju dengan adanya juru parkir liar ini, yang artinya hampir 92% responden tidak setuju dengan juru parkir liar. Harlidi merupakan sosok masyarakat yang kami mintai pendapat dan menyatakan setuju dengan adanya juru parkir liar ini. Harlidi menyatakan bahwa para juru parkir liar adalah sebagian orang yang hanya mencari nafkah dengan menjadi juru parkir liar. Harlidi juga menambahkan bahwa sebagian dari mereka bersifat amanah dan berperilaku ramah. Sebaliknya, Fitriani, seorang mahasiswi, menyatakan tidak setuju dengan juru parkir liar karena merasa kurang membantu. Fitriani mengatakan pernah bertemu dengan juru parkir yang malas, tidak membantunya sama sekali, dan hanya meminta uang kepadanya. Fitriani juga menambahkan bahwa kebanyakan tukang parkir liar bersifat tidak bertanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat, mahasiswa, serta dosen tidak setuju dengan adanya praktik juru parkir liar ini, karena dinilai lebih banyak merugikan ketimbang memberikan manfaat yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Melihat respon dari masyarakat, tampaknya pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengendalikan kegiatan parkir liar ini. Lantas, adakah payung hukum guna mengatasi parkir liar ini? Untuk mengatasi masalah parkir liar, pemerintah memiliki undang-undang atau regulasi yang mengatur praktik parkir, termasuk penindakan terhadap juru parkir liar. Di Indonesia, terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menangani parkir liar, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk parkir. Pasal-pasal dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menindak praktik parkir liar yang melanggar ketertiban lalu lintas. Selain undang-undang yang bersifat nasional, setiap daerah juga biasanya memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang parkir. Perda ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak parkir liar di wilayah tersebut. Lalu bagaimana langkah yang tepat untuk menangani praktik parkir liar ini? Berikut rangkumannya.
Langkah efektif untuk menangani parkir liar. Pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan langkah-langkah konkret. Antara lain penegakan hukum yang tegas dengan memastikan penegakan hukum secara konsisten terhadap praktik parkir liar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Diberlakukannya edukasi masyarakat guna memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi menggunakan jasa parkir liar serta pentingnya mendukung parkir yang legal. Adanya penyediaan fasilitas parkir yang cukup. Dengan ini pemerintah perlu menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terorganisir dengan baik untuk mengurangi permintaan terhadap parkir liar. Dan perlu dilakukannya kolaborasi dengan pihak terkait seperti kerjasama antara pemerintah, kepolisian, dan pemilik area parkir sangat penting dalam menangani masalah parkir liar secara efektif. Kesimpulannya, juru parkir liar merupakan masalah yang sering muncul di berbagai kota. Praktik ini merugikan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dan kolaborasi dari berbagai pihak. Dengan penegakan hukum yang tegas, edukasi masyarakat, penyediaan fasilitas parkir yang memadai, dan kolaborasi yang baik, diharapkan praktik juru parkir liar dapat diminimalisir dan ketertiban parkir dapat terjaga dengan baik. Sampai di sini video penjelasan mengenai juru parkir liar yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga kedepannya harapan kita semua untuk praktik juru parkir liar ini dapat terwujud menuju arah yang lebih baik lagi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.